mulai acara yang akan dibawakan oleh narasumber hari ini, yaitu Bapak Endra Kriswanto. Namun sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu video profil Bapak Endra Kriswanto berikut ini. Kami persilakan Bapak Endra Kriswanto untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Endra. Hari ini kita akan belajar keterampilan mengajar di era digital, ya, Bapak Ibu. Jadi kemarin ini saya lewati, ya, Bapak Ibu, kita semuanya sudah familiar semua dengan Zoom. Kemarin kita belajar 3 hal, yaitu kita mengenal framework ICT, kemampuan ICT untuk guru, ya, menurut pemerintah kita dan juga menurut UNESCO tentunya. Kenapa kita ambil UNESCO? View kita adalah view global. Kita sekarang hidup dalam suasana global dan pemerintah kita telah menetapkan satu peta jalan atau roadmap bagi pendidikan kita selama 20 tahun ke depan, ya, 15 tahun ke depan, 2020 hingga 2035. Dan saya berharap Bapak Ibu sudah mendapatkan itu tentang roadmap tersebut, yang di dalamnya ada banyak hal standar-standar internasional yang diterapkan di sana. Nah, antara lain juga kompetensi di bidang ICT, ya. Nah, yang kemarin kita telah belajar itu yang pertama, yang kedua bagaimana kita menentukan media yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ada 3 komponen. Yang pertama itu konten, kedua pedagogi, teknologi. Itu yang kita pelajari kemarin, ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan review sejenak. Saya yakin Bapak Ibu kemarin banyak yang belum ikut di dalam sesi tersebut, ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana mendeliver materi konten kita. Kemarin kita sudah belajar konten, teknologi, pedagogi, kemudian memilih media dan mempergunakannya itu, ya. Tentunya kita tidak bisa menguasai banyak media dalam waktu singkat, secara bertahap, ya. Saya pun juga belajar setahap demi setahap, tapi kita kuasai itu dengan baik dan kita terapkan, lama-lama kita akan menjadi skillful. Nah, setelah kita memahami itu, hari ini kita akan belajar bagaimana mendeliver. Kami akan sharing 2 metodologi, yaitu flipped learning dan menggunakan salah satu metode KWL secara online yang biasanya dipergunakan offline. Di bagian akhir ketiga, nanti kita akan main-main dengan satu aplikasi yang namanya augmented reality. Tadi mungkin sempat diinfokan Mbak Putri sebelum kelas mulai, ya. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil mendownloadnya dan mencobanya, oke, that's very good, ya. In your experience, itu adalah incoming technology di bidang pendidikan, ya. Nah, sebelum kita mulai bagian pertama, Bapak Ibu silakan masuk ke Join My Quiz. Tadi sempat sudah saya chatkan, saya ketikkan di dalam chat kita. Silakan akses itu Join My Quiz di sini. Bapak Ibu silakan mengisi pertanyaan di sana. Ada 3 pertanyaan tentang flipped learning, ya. Saya coba playkan. Kodenya apa, Pak? Sebentar, saya masuk dulu. Oke, ya. Sebentar, ya. Apakah
sudah tampil di layar Bapak Ibu? Ya, sudah, Pak. 8402. Silakan Bapak Ibu mencobanya. joinmyquiz.com. Oh, oke. Pak Hendra cepat sekali. Ada Ibu Grey. Terima kasih. Bapak Ibu sudah familiar ya dengan Join My Quiz. Saya kira ini salah satu aplikasi yang bisa membantu kita secara online. Kami tunggu beberapa saat, semaksimal sebanyak mungkin Bapak Ibu terlibat di sini, kita bisa mendapatkan gambaran tentang kita akan topik yang kita bahas hari ini. Kami tunggu ada 11 partisipan. Silakan Bapak Ibu mencoba semuanya. Masih ada lagi. Saya tunggu 1 menit lagi sebelum kita mulai. Saya berharap minimal dari separuh dari kita bisa join quiz tersebut ya. Sebelum saya play, silakan join. Oh, makin banyak. Silakan Bapak Ibu. Cukup banyak ya. Saya akan mulai, Bapak Ibu, nanti yang lain bisa menyusul ya. Kita play terlebih dahulu. Saya start. Nah, silakan, ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Jawabnya mudah saja, ya atau tidak. Oke, jadi semuanya sudah mengisi Bapak Ibu. Kita coba lihat ya, dari ketiga pertanyaan tadi tentang flip learning, kita lihat satu persatu. Pertanyaan nomor 1, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengenal flip learning? Ya, jawabannya apa di sini? Kalau kita lihat 19 peserta belum pernah mengenal, tapi 15 sudah pernah mengenal ya. Jadi itu flip learning mungkin relatif baru, tetapi ini sebenarnya sudah berkembang cukup lama ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menerapkan flip learning di kelas? Oh, ada 6 yang sudah pernah. Mungkin nanti bisa sharing ya, berbagai macam pengalamannya. Ada yang belum pernah, oh tapi ada yang sering. Oh, that's very good ya Bapak Ibu. Lalu kemudian ini Bapak Ibu, nah keuntungannya apa ya, hal positif tentang flip learning ini? Tidak bosan, interaksi langsung, bisa interaksi secara tatap muka dan juga online, metode baru, begitu ya. Kemudian mengetahui bagaimana hasilnya, memudahkan, memberikan pengalaman baru. Kemudian menambah wawasan pengajaran. Saya belum pernah menggunakannya. Oke, that's good. Mari kita belajar hari ini. Belum pernah mencoba. Engagement menyenangkan, suasana belajar aktif, guru lebih siap mengajar, fun, mengasihkan. Oke, dan seterusnya saya mencari, ini yang saya cari, manajemen waktu lebih efisien ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira itu gambarannya. Kita akan kembali ke slide kita tadi ya. Saya akan kembali ke slide PowerPoint. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu yang kemarin ikut sesi pertama, sesi di modul 1, siapa ya? Boleh kasih ini Bapak Ibu? Boleh thumbs up di layar? Silakan Bapak Ibu. Boleh thumbs up-nya di layar yang ikut sesi kemarin? Silakan Bapak Ibu, saya kepingin melihat sebagian besar belum ikut ya. Bisa memberi tanda jempol Bapak Ibu? Halo? Oke. Ya, sepertinya baru semua ini Pak. Oh baru ya, ada banyak yang baru. Video nih sudah ikut yang ada ya, oke Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu kemarin yang ikut di sesi 1 ya, semoga hari ini kita bisa belajar hal yang lain lagi gitu yang makin perkaya kita. Oke, bagian pertama Bapak Ibu,
kita akan mengenal flipped learning sebagai cara yang lebih efektif dalam metode dalam pembelajaran PJJ. Ya. Nah, saya akan mereview secara singkat. Tadi yang saya sudah sebutkan, yang kita pelajari kemarin, komponen di dalam pembelajaran yang melibatkan teknologi, apapun itu PJJ, termasuk flipped learning, selalu ada konten, pedagogi, dan teknologi. 3 area itu, nah gambar ini menunjukkan ketiga-tiganya saling keterkaitan. Konten akan lebih efektif disampaikan dengan pedagogi yang tepat. Namun juga penggunaan teknologi akan meningkatkan kualitas penyampaian konten. Demikian juga pedagogi dan teknologi dan seterusnya. Itu kesemuanya itu saling terkait, ya. Nah, teknologi seperti yang saya kerjakan saat ini, Bapak Ibu, ini teknologi yang minimum yang kita bisa gunakan masing-masing. Intinya itu kita butuh 1 laptop dan 1 visualizer. Apa gunanya visualizer ini, Bapak Ibu? Secara natural kita kalau secara alami kalau kita ngajar itu kan banyak menunjukkan sesuatu kepada murid, ya, memperagakan sesuatu. Nah, kadang-kadang kalau kita memakai laptop saja ada keterbatasan sehingga menunjukkan sesuatu itu jadi terbatas, ya, harus didekatkan kamera. Tetapi menggunakan visualizer yang kita bisa pilih hanya dengan handphone saja. Handphone saya kira kita semuanya punya, dan Bapak Ibu nanti bisa praktekkan itu, ya. Jadi setting kita begini. Kalau kita mau menjelaskan sesuatu, menulis sesuatu, memperagakan sesuatu, maka di sini areanya, ya. Jadi meja saya ini hanya minimal saja 80 cm isinya laptop dan tempat untuk memperagakan. Nanti ada saatnya saya akan memperagakan sesuatu kembali. Nah, yang lain-lain saya kira itu pendukung, ya, Bapak Ibu. Maka ini yang biasanya kita perlukan, bagaimana supaya handphone ini bisa menghadap ke bawah, dan kalau mungkin Bapak Ibu saat ini saya menunjukkan sesuatu di sini, barangkali bisa terlihat, ya. Ada gunting di sana. Ya, ya, kelihatan, ya. Nanti saya tunjukkan sesuatu. Nah, yang ini ada namanya flexible arm yang Bapak Ibu bisa pesan secara online. Oke, ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa gunakan dengan mudah. Makin mempermudah kita mengajar secara online. Lalu konten ini penting. Kembali lagi, ketika kita akan memulai satu metodologi flip, ya, terutama dalam konteks PJJ, maka kita harus punya konten-konten yang memadai. Konten itu apa? Di sini kami bagi 2, yang atas dan bawah. Bagian atas itu konten yang pasif, buku teks, kemudian e-book. Kalau konteksnya digital, semuanya harus ada yang digital, ya, Bapak Ibu. Tetapi kita tahu bahwa buku teks ini masih diperlukan, masih sangat diperlukan. Kenapa? Karena buku teks itu mengikuti standar kurikulum yang berlaku. Nah, sementara kalau kita tidak punya buku fisik, misalkan hanya bergantung pada e-book, maka ada satu bagian proses pembelajaran, doing something, ya, menulis, mengerjakan sesuatu itu kita belajar dengan cara aktif, ya, kinestetis, ada gerakan yang kita lakukan, itu akan lebih efektif. Ini based on research, ya. Nah, itu sebabnya buku-buku fisik masih kita perlukan saat ini. Mungkin ke depan menurut prediksi 10 tahun kemudian akan mulai berkurang, ya. Nah, kemudian yang berikutnya buku interaktif. Ada apa artinya interaktif? Di sini kita bisa berinteraksi dengan media tersebut, gitu, ya. Ini sebenarnya buku elektronik biasa, tetapi ada bagian-bagian yang kita bisa jadikan sebagai interaktif, lebih menarik, gitu. Alat peraga saya kira sesuatu yang fisik kita bisa peragakan. Nanti saya tunjukkan ada satu bagian itu. Kemudian yang tidak kalah penting saat ini adalah video, ya. Segala sesuatu kita bisa buat videonya jadi lebih menarik, lebih enak, lebih efektif, ya, Bapak Ibu. Konten-konten pembelajaran banyak disediakan secara online dalam bentuk video, ya. YouTube itu yang paling populer, yang kita semuanya saya kira sangat
sering memanfaatkan tersebut. Nah, idealnya Bapak Ibu, kalau kita mengajar dengan sebuah konten, sekali lagi idealnya kita membangun konten sendiri kalau kita mampu, ya. Nah, makanya itu perlu mengembangkan digital learning content. Tapi ini sekali lagi butuh effort, ya, butuh waktu. Tapi sekali lagi ini sangat pas dengan kebutuhan sekolah. Standar apa yang kita perlukan, ya, kemudian murid kita karakteristiknya seperti apa. Tetapi sekali lagi kalau kita tidak memungkinkan membangun digital learning content sendiri, maka kita bisa manfaatkan yang sudah ada. Pengalaman saya, kami membangun digital learning content itu bertahun-tahun Bapak Ibu, ya, mulai jenjang SD, SMP, SMA, it takes a lot of time dan usaha tentunya, ya. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan big data. Ingat, dalam roadmap pendidikan kita, Departemen Pendidikan Kebudayaan sudah menetapkan itu, ya, manfaatkan big data. Era ini ada 3 hal yang perlu kita highlight: big data, connectivity, artificial intelligence, ya. Nah, big data itu apa maksudnya? Segala sesuatu yang sudah tersedia oleh pihak-pihak lain, kita tinggal manfaatkan itu, tinggal mengakses itu dengan connectivity, memanfaatkan artificial intelligence yang kita punya, apakah itu handphone, smartphone, atau yang lain-lainnya. Kira-kira begitu, ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu, tahapan untuk membangun digital learning content, jika Bapak Ibu memungkinkan di sekolah kita sebagai pimpinan, ya, sekolah, tentu kita juga kepingin sangat ideal, ya. Maka tentukan dulu standarnya mau apa, resource-nya yang sesuai yang kayak apa. Jangan lupa, ini penting, ya. Biasanya di sekolah itu ada banyak guru, terutama Bapak Ibu yang mengelola sekolah guru, punya kelebihan, punya advantage, menyeleksi guru menurut berbagai macam kemampuan dan areanya masing-masing yang diperlukan. Ada 3 dari konten, pedagogi, dan teknologi. Nah, setelah itu menyusun materi dan kita gunakan. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, sebenarnya ini tidak harus dilakukan. Ketika Bapak Ibu mampu di sekolah, silakan, ya. Nah, pedagogi itu tadi soal konten, ya Bapak Ibu. Pedagogi saya meng-highlight satu hal aja yang akan kita bahas kali ini. Metode online-nya kita pakai blended learning, blended learning, dan flip yang kita pilih. Blended itu blend, ya, mix begitu antara pertemuan tatap muka seperti ini, virtual, dan juga di luar virtual, di luar meeting kayak begini, ya. Oke, nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, kira-kira sebenarnya basicnya ada 3 proses ini: sebelum kelas, selama kelas, dan setelah kelas. Saya kira Bapak Ibu kita familiar, ya, dengan CPSA. Masih ingat CPSA? Ya, zaman dulu, ini kurikulum tahun berapa, ya? Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mengalami itu CPSA, ya, cara belajar siswa aktif. Kita itu ideal sekali kalau itu bisa terjadi. Nah, di sini dimungkinkan sebelum kelas kita mulai dengan sesuatu supaya anak-anak mempersiapkan diri. Selama kelas, guru mempertajam konsep, meminimumkan misunderstanding, tapi juga melakukan kegiatan, ya, guided practice atau activity yang lain. Dan yang setelah itu dimungkinkan terjadinya assessment atau follow up, apakah itu dalam bentuk independent practice atau dalam bentuk enrichment atau dalam bentuk yang lain-lain, ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini kita bisa manfaatkan berbagai digital online platform yang tersedia. Oke, ringkasnya begini tentang flip. Apa sih flip itu? Mungkin Bapak Ibu tadi yang pernah melakukan ini di sekolah tentu familiar, ya. Flip, apa sih sebenarnya? Flip itu kan definisinya terbalik, ya Bapak Ibu. Apanya yang terbalik, gitu, ya. Nah, sebenarnya begini, biasanya yang terjadi adalah murid belajar itu masuk kelas, ya, menerima dari guru pertama kali dan kemudian di follow up.
Nah, sekarang kita balik. Sebelum anak masuk kelas, beri kesempatan mereka untuk explore terlebih dahulu. Ya, ini terjadinya di sini before the class. Apa yang dilakukan? Student prepare to participate in class activities. Jadi kita sudah menyiapkan activitiesnya. Bapak Ibu bisa mengirimkan materi terlebih dahulu kepada anak-anak ya melalui LMS kalau tersedia atau melalui platform apapun, bisa PPT ya, bisa teks atau kemudian bisa video atau dalam bentuk yang lain ya. Nah, pengalaman kami melakukan ini ada satu hal yang menarik, praktikum itu bisa dilakukan secara flip. Bayangkan kalau praktikum itu sangat ribet prosedurnya ya. Separuh waktu dihabiskan untuk persiapan di lab. Tetapi yang terjadi, gurunya melakukan praktikum terlebih dahulu dan dalam bentuk video dikirimkan ke sana. Itu sebelum praktikum terjadi. Ketika praktikum anak-anak sudah memahami prosedurnya seperti apa, tinggal melakukan. Itu menghemat waktu, ya. Next, kemudian during the class. Ini tadi before itu terjadi out of the class. Jadi sebelum masuk kelas. Selama di kelas, apa yang terjadi? Student practice applying key concept and feedback. Nah, ada activity di sana, melakukan sesuatu, guru mendampingi serta menanamkan satu konsep yang benar. Pasti namanya anak belajar ada miskonsepsi, butuh tetap guidance dari kita. Peran kita di sana dan mengendorse terjadinya diskusi yang maksimal. Lalu setelah itu apa? Di luar kelas kembali setelah itu, student check the understanding and extend the learning. Ya, kira-kira itu tahapannya atau pengertiannya. Simple saja, before, during, after. Peranan kita bukan cuma during the class, tapi before and after. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, saya akan playkan satu video singkat tentang flip learning ini. Sebenarnya awalnya mereka berdua itu ya dari kelas yang murid-murid dirancang untuk murid-murid yang ketinggalan kelas gitu, absen karena sakit lah, karena alasan macam-macam, lalu gurunya merekam dan supaya murid-murid ini bisa mengikuti kelas kembali. Tapi dengan berkembangnya waktu akhirnya menjadi satu metodologi yang banyak dipakai di berbagai tempat. Kita play sebentar. Saya cek suaranya apa? Sudah masuk Mbak Putri? Memastikan sudah Mbak? Okay, thank you. Ya. A flipped class blends the advantages of traditional lecture-style learning with practical in-class interaction with course content. So, what is a flipped class? A flipped class is one where students are introduced to content on their own and practice working through content in class. To help you understand a flipped class, let's put some definition to the way a course is traditionally structured. Every course that has some face-to-face component progresses through a sequence of in-class and out-of-class time. In a traditional lecture-based class, students are typically assigned materials to review before coming to class, like reading and maybe some online content. But then are expected to sit through an in-class presentation or lecture that covers similar content. And then are assigned something to do for homework, typically an assignment on their own. In a flipped classroom, students have online access to the instructor's lectures and other resources ahead of time, which frees up face-to-face time to allow students to seek clarification from instructors, collaborate with peers, and practice applying concepts while getting guidance and feedback in person. This lets students leave class with a clearer awareness and better resources to apply their learning. Ya, itu intinya ya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi di sini, sebelumnya itu prepare, kemudian apply, dan check understanding. Kira-kira 3 bagian itu ya. Nah, saya akan berikan satu contoh ya. Izinkan saya memberikan satu contoh ini tidak secara penuh ya, tetapi supaya Bapak Ibu punya gambaran.
before the class, saya berikan satu link yang anak-anak sudah bisa manfaatkan itu, ya. Kemudian during the class, apa yang kita pelajari, melakukan apa yang kita pelajari di dalam video itu dan mendiskusikan sesuatu. Ada beberapa macam di sini berdasarkan pengalaman kami. Kalau ini sudah terbiasa, ya, memang pada mulanya membiasakan itu sesuatu yang challenging, ya, tetapi butuh waktu mengulang-ulang sampai akhirnya menjadi terbiasa. Nah, idealnya di dalam kelas itu melakukan satu step yang lebih tinggi. Tetapi berdasarkan pengalaman kami ketika awal-awal, wah itu berat sekali, ya Bapak Ibu, dalam arti apa? Memastikan anak-anak untuk mempersiapkan terlebih dahulu, begitu ya. Itu bukan hal yang otomatis bisa terjadi, tapi perlu usaha kita untuk memastikan itu terjadi. Nah, sebenarnya peran guru selama di kelas ini tadi ya, melakukan apa yang dipelajari di sana, memastikan murid-murid melakukan itu, diskusi penajaman konsep, eliminasi miskonsepsi, dan guided practice. Nah, setelah itu latihan mandiri kita lihat nanti dalam link yang ada di sini. Nah, kita lihat dulu link yang ada di sini. Kita coba. Oke. Ya. Saya akan ambil ini videonya ya, Bapak Ibu. Masih terlihat? Ini topik yang perlu penjelasan sehingga biarkan murid belajar berulang-ulang. Karena video sesuatu yang sangat menarik buat mereka. Area of a circle. I have a circle here. How to find this area? The idea is we cut this circle into a small pieces. So many pieces. Imagine just like pizza. Normally pizza, we cut this circle into 4 slices, 6 slices, 8 slices, or maybe more slices. Let's see this picture. We cut this circle into so many pieces of small part. And then the idea is we put every part that we take from this circle, the cut out of from the circle, we make this kind of shape. And then this shape Ya, saya percepat ya kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. The cut out of the circle that we had before. Oke, intinya begini Bapak Ibu. Saya stop dulu. Saya akan tunjukkan di sini. Ini before the class terjadi ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian selama di kelas, karena ini satu konsep yang harus dilakukan. Ingat, melakukan sesuatu, doing something. Kalau kita melibatkan murid melakukan sesuatu, itu learning retention-nya akan lebih tinggi. Ya, bisa Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa di spotlight-kan. Nah, jadi ini apa yang terjadi di video tadi kita peragakan ya, kita potong-potong begitu. Saya akan peragakan cuma satu bagian aja untuk menyingkat waktu. Nah, peran guru memastikan anak-anak melakukan hal ini di kelas, ya. Nah, secara online ya kami melakukannya pada kelas-kelas Mentari Tutor online. Kami melakukan hal ini. Ini tinggal ngikutin aja, dipandu, ini diletakkan di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksudkan dari Bapak Ibu. Ketika kita memperagakan sesuatu, maka kita bisa memanfaatkan handphone ini sebagai visualizer, sehingga apa yang kita jelaskan di sana bisa dilihat dengan baik dan juga anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Nah, sekarang dari sini lalu kita pandu. Oke, dari mana asalnya kamu dapatkan itu tadi?
lalu panjangnya ini berapa, ya. Murid kita selalu ada saja yang punya kemampuan lebih, mereka belajar lebih cepat. Dalam kenyataan yang terjadi, yang kami alami, ketika mereka itu pada proses mempelajari materi sebelum masuk kelas, ada terjadi banyak diskusi. Saya kira kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memastikan atau ngecek itu semuanya terjadi, ya Bapak Ibu. Nah, mereka saling diskusi dan kita berada dalam grup itu. Tugas guru memang jadi ekstra, memantau mereka, memastikan ya, kalau ada miskonsepsi juga bisa dibantu di dalam grup tersebut. Nah, kita meminta siswa untuk melakukan ini demi membangun sebuah konsep. Ya, kira-kira itu yang terjadi sampai pemahaman itu betul, sampai dengan mereka bisa melakukan dengan baik sesuai dengan yang kita minta. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya kembali ke PowerPoint tadi. Saya share slide saya kembali. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke guided practice ya. Ini setelah guided practice kita masuk ke after class. After class itu apa yang terjadi? Siswa bisa menggunakan latihan secara mandiri. Topik ini tadi topik tentang lingkaran. Mungkin Bapak Ibu yang pernah di SD ya bisa mengerti topik itu. Di sini misalkan disediakan beberapa latihan yang anak-anak bisa melakukannya dengan satu platform yang memungkinkan untuk mereka mengerjakan, gitu ya kira-kira. Nah, ini bisa diisi, misalkan aja di sini P-nya diisi, gitu ya, berapa 3,14 dan seterusnya radiusnya di situ 5, diisikan 5. Nah, kita cek jawabannya apakah sudah betul, gitu ya. Show the answer. Oh, sekian. Jadi ini terjadi di luar kelas. Nah, apa yang terjadi di sana? Anak-anak itu terus berdiskusi ya. Sekali lagi ini setelah kebiasaan terbangun ya. Pengalaman kami melakukan ini tahun pertama tidak terlalu bagus hasilnya ya. Tapi makin lama makin baik. Karena itu membiasakan sesuatu yang baru ya, itu satu tantangan tersendiri. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Nah, ini sekedar ide saja ya, Bapak Ibu bisa menerapkan dalam bentuk berbagai macam hal yang serupa, tapi prinsipnya kita menyiapkan sebelum, kemudian pada saat itu kita sebagai fasilitator yang memungkinkan anak-anak belajar dan memastikan setelah kelas terjadi mereka tetap bisa ngecek pemahamannya sendiri. Caranya bagaimana? Kita menyediakan berbagai macam platform digital yang menunjang itu semuanya terjadi. Ya, oke. Nah, ini ringkasan apa yang saya sampaikan tadi. Before the class itu apa saja sih? Ya, complete interactive learning material. Video paling oke menurut saya, tapi bukan berarti itu paling efektif ya. Tiap-tiap anak punya learning style yang berbeda-beda. During the class, practice applying ya, with feedback dari guru, dari peer bisa memberikan feedback dan saling berbagi. Kemudian after the class, check the understanding. Kira-kira itu ya Bapak Ibu. Nah, saya share pengalaman kami membangun flipped learning ini punya tujuan yang spesifik. Bapak Ibu di tiap sekolah tujuannya bisa beda-beda ya. Nah, dalam kasus kami membangun ini tujuannya sebenarnya teach less ya. Let the teacher teach less and let the student learn more. Kita kepingin murid-murid belajar lebih, gurunya menjadi diperingan. Nah, memang bukan berarti ringan begitu ya, mempersiapkannya itu jadi lebih berat, tetapi jangka panjang, efek jangka panjang itu jauh lebih efektif. Bayangkan kita punya digital material, rekaman-rekaman pembelajaran kita itu dalam bentuk video bisa dimanfaatkan anytime, anywhere. Kita tidak harus setiap kelas itu
ngoceh begini ya, terus menjelaskan begini, tentunya itu takes time banget ya. Nah kemudian ada beberapa yang kita pakai gadgetnya, yaitu ada iPad Class atau iClass, kemudian non iPad gitu ya. Memang waktu itu kami bekerja sama dengan pihak Apple Education Center yang didukung oleh Apple Education Center. Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu, lihat data ini. Di tahun pertama, kita kepengen tahu reaksinya, apakah guru-guru itu semuanya bisa melakukan dengan baik? Faktanya no, sesuatu yang baru itu, satu perubahan itu tentu ada harga yang harus kita bayar ya. Nah, tentunya dengan ketekunan, dengan melihat apa peluangnya dan juga tujuan kita. Tapi selalu ada tantangan. Bapak Ibu lihat di sini, apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan? Tentu ya. 60% ya, 40%-nya lancar. Nah, sebenarnya ini tadi berbarengan membangun digital content. Kami tidak memanfaatkan konten dari luar sama sekali. Ya, karena kami kebetulan jumlah gurunya banyak, memungkinkan untuk itu gitu. Tapi tetap saja ada kendala. Lalu justru inilah menjadi feedback, kita tahu di area mana kita mesti improve. Kita cek ternyata apa yang terjadi di sana. Nah, menurut Bapak Ibu apa ya kendalanya itu? Ternyata kurang tersedianya materi flip ya yang berkesinambungan. Lah iya, kita bikinnya itu sambil jalan, sambil ngajar. Tapi ini bertahap, kita perbaiki dan kita tingkatkan produksinya, makin lama makin komplit ya. Tahun pertama mungkin tidak banyak video yang kita bisa produksi, 50, 60, that's good ya. Tapi pada akhirnya menjadi ratusan dan itu sangat helpful gitu ya. Belum tumbuhnya budaya belajar siswa mandiri. Yes, definitely kita bisa prediksi sebelum itu ya. Cara pendistribusian video itu juga jadi concern tersendiri ya. Mengupload materi yang besar itu juga memikirkan cara tersendiri. Tapi Bapak Ibu, ini terjadi sampai 3 tahun itu lancar. Then what happened? Kita dituntut satu perubahan yang lebih cepat lagi, dan kita tidak lagi memungkinkan untuk membangun digital content sendiri. Pada akhirnya kita memanfaatkan big data yang sudah ada melalui connectivity yang terjadi, membangun sebuah kerjasama. Maka itu dimungkinkan percepatan itu bisa terjadi, tentunya dengan teknologi juga ya. Bapak Ibu lihat hasilnya ya. Ini contoh aja suasana waktu itu, ada yang pakai iPad, ada yang pakai PC, ada yang pakai handphone. Ini terjadi jauh sekian tahun sebelum kondisi sekarang ini gitu ya. Nah, tapi kita tahu prediksi ke depan tren pembelajaran seperti apa, kita bisa mempersiapkan itu dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melakukan itu ya berdasarkan best practices kami, maka itu langkahnya yang bisa kita lakukan ya. Penggunaan gadget siswa. Penggunaan gadget siswa itu apa sih pentingnya? Mengapa ini penting? Apakah itu platformnya Android? Apakah itu iOS? Atau yang lain-lainnya? Ya, itu menjadi penting pemilihan LMS, pemilihan apps dan seterusnya saya kira ya. Tren pembelajaran di masa depan. Lalu membentuk tim guru. Jadi saya katakan CPT, Content Pedagogy Technology. Faktanya sangat jarang guru yang strong di 3 area ini ya Bapak Ibu. Pengalaman kami sekian banyak guru, ada guru yang strongnya itu konten saja. Ada konten dan pedagogi, tapi teknologi nol banget gitu ya. Tidak apa-apa ya. Ada guru yang sangat skillful di bidang teknologi. Kita gandeng bersama, kolaborasikan yang pinter teknologi, kita serahi tugas untuk mengedit videonya, misalkan begitu ya. Tapi yang pinter konten betul, mungkin ngajarnya nggak bagus-bagus amat, tapi dia sangat strong di konten ya. Kita ambil untuk materinya. Kemudian yang sangat hebat mengajarnya, pedagoginya kayak apa menyampaikannya. Jadi itu kita mixkan berbagai macam kemampuan, menghasilkan karya terbaik yang kita bisa lakukan. Kita susun
jangan lupa menguji cobakan secara terbatas untuk kita tahu kelemahan-kelemahannya apa, lalu kita perbaiki, baru kita implementasikan secara massal, ya, secara masif maksud saya. Itu steppingnya. Nah, itu satu contoh inovasi yang kami pernah lakukan, ya. Jangkauan waktunya lumayan lama karena kita harus membangun digital content sendiri. Lalu yang saya ceritakan bagian kedua, sebuah tuntutan. Saya lewati bagian ini dulu, Bapak Ibu. Ketika kami diperhadapkan pada kebutuhan untuk mengimplementasikan, ya, teaching math, science, and English, ya, kita tahu guru-gurunya juga nggak siap, maka apa yang kita lakukan? Kita memanfaatkan big data yang ada, resource yang ada, tanpa kita membangun sendiri, termasuk berbagai dukungan digital platformnya. Hal yang terpenting mempersiapkan gurunya menjadi sebuah keutamaan yang harus diprioritaskan. Nah, apa yang terjadi di sini? Kalau hasil yang tadi Bapak Ibu lihat, di tahun pertama, separuh lebih guru itu mengalami kesulitan, kendala, dan kita butuh waktu 3-4 tahun sampai lancar, gitu ya. Tetapi yang ini, dengan memanfaatkan big data, connectivity, artificial intelligence, dalam waktu kurang dari 6 bulan, hasilnya terlihat. Bapak Ibu lihat di sini, ya, berdasarkan feedback dari orang tua. Ini diterapkan untuk anak-anak SD, ya, pada awalnya, kelas kecil. Anak-anak SD kelas 1-2 belum bisa memberi feedback, kita cari feedback lewat orang tuanya, kan begitu, ya. Apakah putra putri Bapak Ibu senang? Ternyata sangat baik hasilnya, ya, sangat senang dan sangat senang. Oke. Kemudian yang kedua, kenapa senang? Oh, ya karena itu materinya berbahasa Inggris. Ada lagi yang menjawab, loh, materinya menarik. Ingat Bapak Ibu, poin menarik, interaktif itu menjadi penting karena abad ini adalah abad yang sangat playful, ya. Semuanya kalau bisa sambil main-main dan hasilnya baik, gitu ya. Nah, lalu yang paling penting, apakah gurunya mampu menyampaikan materi dengan baik? Ini feedback orang tua, ya. Ini real, Bapak Ibu, ya. Ada 43% sangat senang, 49, more than 90%, they are satisfied, ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada satu bagian saya cuplik satu testimoni saja dari salah satu yang mengimplementasikan, setengah menit saja. Memastikan suaranya terdengar, Mbak Putri. Antusias karena media menggunakan gadget mereka. Jadi pembelajaran itu menyenangkan menurut mereka, dan menurut saya pribadi, saya lebih dimudahkan untuk pembelajaran itu karena mereka sudah lebih tahu terlebih dahulu. Jadi saya di kelas tinggal menjelaskan saja yang hal yang mereka belum pahami sebelumnya. Oke, ya. Itu Bapak Ibu bagian pertama tentang flip. Kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, saya persilakan Mbak Putri bisa bantu menginventarisir pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, ini kita sedang buka untuk sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan Pak Enda dari Ibu Nesa Trivena. Namun ada baiknya kita meminta Ibu Nesa langsung saja, ya, menyampaikan pertanyaan. Stop share dulu supaya kelihatan Bapak Ibu semuanya. Yang Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, kita bisa berinteraksi, ya. Saya persilakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Nesa, bisa di-unmute. Ya, silakan. Silakan. Iya. Oke, ya, selamat siang semuanya. Terima kasih sekali untuk training hari ini. Sebenarnya saya bersama dengan teman-teman kami dari Departemen Bahasa, Religion dan PPKN juga, ya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah flip ini bisa digunakan juga untuk mata pelajaran tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Mesra. Ya, namanya mesra sekali, ya Ibu, ya. Iya Pak. Jadi itu satu metodologi bisa dipakai. Jadi pengalaman kami ketika kami membangun flip learning, itu kami tidak jalan satu bidang studi, ya. Justru bidang studi PKN, bidang studi IPS
itu makin seru. Kenapa? Disajikan dalam bentuk video-video. Di YouTube itu ada sekian banyak video. Sementara materi bahan ajar kita, misalkan pada satu topik lah, sebut saja satu topik tentang belajar social studies tentang satu negara gitu ya. Nah, itu kan bisa dilinkkan dengan video tertentu atau mau pakai Google Earth atau apapun. Jadi sekali lagi metode ini yang saya sharekan kepada Bapak Ibu itu untuk semua bidang studi. Ingat CBSA zaman dahulu itu juga berlaku bagi semua bidang studi, ya. Nah, secara khusus bidang studi yang kompleksitasnya itu lebih tinggi. Contohnya lah yang harus praktikum, kayak begitu ya. Tetapi bidang studi social studies pun tidak kalah menariknya ketika menggunakan flipped learning. Ini sebuah metodologi yang bisa dipakai untuk bidang studi apa saja, ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Apakah sudah menjawab? Kalau ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Silakan Bapak dan Ibu bisa. Atau mungkin Bapak Ibu yang pernah melakukan ini bisa share pengalamannya, kita bisa berbagi sama teman-teman kita. Ada Bapak Ibu? Saya persilakan kalau ada pertanyaan lagi. Saya Bapak. Ya, silakan Pak. Dengan siapa ini? Sarwoko, silakan. Pak Sarwoko, silakan. Kalau boleh tahu dari jenjang apa, dari kota mana Pak? Saya guru pendidikan agama dari SD, SMP, ya, SMA juga. Oh, Pada dasarnya demikian. Seperti ini yang saya perhatikan bagus sekali, karena saya juga lihat anak saya mengerjakan soal itu memang demikian. Memang sudah dibikin dari sekolah-sekolah anak saya belajar. baik. Kalau memang jarak jauh ya, PJJ. Ya. Nah, ini kan boleh dibilang alasannya selama pandemi. Tapi pertanyaan saya, bisakah dimungkinkan setelah pandemi tetap kita belajar seperti ini, walaupun toh formalnya kita belajar jarak dekat, bukan jarak jauh? Karena saya punya pemikiran, apabila anak yang kita jelaskan di sekolah, biasanya anak masih bertanya, mungkin malu bertanya atau mungkin kurang waktu dan seterusnya. Nah, ini mungkin kita bisa belajar jarak jauh supaya anak lebih jelas. Satu, kedua juga orang tua siswa juga bisa menjelaskan kepada anaknya. Mungkin orang tua siswa pun juga mendampingi dan bisa mendengarkan apa yang kita ajarkan kepada anaknya. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya saya ulang, apakah ini bisa diterapkan ketika bukan PJJ, begitu ya? Antara lain ya, nanti bisa ditambahkan lagi kalau masih ada pertanyaan lain. Jadi begini, yang kami lakukan berdasarkan research kami melakukan flipped learning ini di tahun 2011, ya, hampir 10 tahun lalu Bapak Ibu. Dan kemudian sampai dengan 2014-15, ya, kami menentukan metode yang lebih lebih berkembang lagi. Jadi ini tuh berlaku untuk offline, apalagi online, gitu ya. Justru kendala kami saat itu mengirimkan video dalam kapasitas yang besar itu jadi masalah tersendiri. Kami mencari berbagai macam cara. Nah, kalau ini dilakukan secara offline, kita tatap muka itu dimungkinkan, ya jauh lebih baik lagi gitu ya. Kalau secara online itu very well, apalagi kalau secara offline. Jadi sebenarnya ini sangat cocok untuk offline, terutama online ya. Kira-kira gitu ya Pak Sarwoko. Apakah mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi kalau masih ada Mbak Putri. Oke Pak, terima kasih Pak Sarwoko. Ini ada satu pertanyaan Pak Endra dari Miss Melan Fitriana terkait dengan homework. Beliau bertanya, kriteria apakah atau kriteria efektif dalam pemberian homework itu seperti apa Pak? Terutama pada kelas preschool gitu. Oh, preschool, oke. Sebenarnya saya ada testimoni lagi yang dari TK ya Bapak Ibu. Sebenarnya gini,
menariknya begini, saya pertama juga tidak yakin apakah flip ini bisa ya untuk TK juga. Ternyata bisa. Apa yang dilakukan? Anak-anak TK itu kan senang bermain, apalagi nonton video. Jadi guru-gurunya ngerekam kegiatan-kegiatannya, misalkanlah itu tracing, ya, kemudian itu coloring, atau dalam bentuk apapun, ya, itu direkam. Dan kalau di TK, SD kelas kecil lebih gampang ya Bapak Ibu. Kenapa? Orang tuanya itu mendampingi. Nggak mungkin anak-anak belajar sendiri, gitu ya. Masih dalam pendampingan itu. Makanya dalam feedback yang saya tunjukkan tadi kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu orang tua mendampingi selama anak-anak belajar? Mayoritas mendampingi, karena itu memang dalam masih usia dini, begitu. Nah, ini PR apa yang efektif, cara apa yang efektif? Kalau di jenjang TK kayaknya itu efektif semua ya berdasarkan pengalaman kami. Kenapa? Murid TK itu lebih terhadap gurunya itu punya kepercayaan lebih ketimbang orang tuanya. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Bapak Ibu, dari pengalaman kami, pengalaman sekian banyak teman, ketika anak-anak usia TK, ya, ketika di rumah kita meminta melakukan ini, anak itu dengan mudahnya ngomong, nggak gitu mah, katanya guruku begini, itu nggak boleh. Artinya apa? Guru TK itu punya peranan yang luar biasa, ya, sangat mudah untuk anak percaya kepada guru. Itu di jenjang TK. Nah, saya cerita mungkin terkait ini yang efektif kayak apa. Kalau di jenjang TK, sekali lagi, ya, pilihlah materi yang sesuai. Tentu, kemudian dalam pendampingan orang tua. Dalam konteks PJJ seperti ini, saya melihat ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Antara lain begini, activity yang betul-betul physical activities, maksud saya itu memperagakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, seperti yang saya lakukan tadi di sini. Worksheet itu secara periodik oleh sekolah dikirim kepada orang tua, dikirim atau diambil ya. Biasanya setiap weekend, hari Jumat, Sabtu orang tua bisa mengambil itu. Kemudian minggu depannya disubmit lagi dan mengambil lagi. Ini dalam konteks PJJ. Karena anak-anak TK sesuai dengan perkembangan psikologis anak-anak di usia dini, TK, SD terutama, konkret material itu sebuah cara terbaik, cara terefektif di dalam belajar. Karena itu kita tidak bisa meninggalkan itu. Ya, PR-nya apapun, menurut saya apapun berdasarkan pengalaman ini efektif. Tetapi kalau masuk di jenjang SD, SMP, SMA, mulai kompleks ya. Apakah bagaimana memastikan anak-anak itu mengerjakan PR ini? Ada satu tools, justru kalau anak-anak SMP, SMA kita mainnya di teknologi ya Bapak Ibu. Oke, tugas ini memastikan siapa yang sudah submit kan kelihatan di deadline hari ini tanggal sekian jam sekian sudah itu. Memang pada awalnya sekali lagi membiasakan bukan hal yang mudah, tapi mengulang-ulang satu proses itu menjadi habit. Ya, ingat tindakan kita yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi habit. Dan kalau sudah jadi habit, jadi karakter itu jauh lebih mudah lagi. Kira-kira prosesnya kayak begitu ya Bapak Ibu. Oke Mbak Putri, Bapak yang ini tadi yang menanyakan, saya nggak lihat Bapak atau Ibu ya terakhir tadi ini ya, yang dari TK tadi ya. Ibu Mela. Ibu Mela, oke, terima kasih Ibu Mela pertanyaannya ya. Kita bisa lanjut dulu ya Mbak Putri ya, untuk berikutnya. Ya, kita akan masuk bagian 2 Bapak Ibu. Saya akan share satu metodologi lagi yang namanya KWL. Apa itu? Ini biasanya kami lakukan dalam suasana offline. Saya yakin Bapak Ibu sebagian sudah tahu metodologi ini. Nah, sekarang kita melakukannya dalam konteks online itu seperti apa? Ya, saya akan masuk langsung pada chart ini ya. Jadi gini, apa sih yang saya tahu? Itu masuk K. K stand for know. Artinya apa yang kita tahu, apa yang anak-anak tahu sebelum mulai pelajaran. Jadi ini banyak berdiskusi prosesnya. Nanti kita coba ya sama-sama.
satu topik tertentu kita punya prior information yang sudah tahu, ya. Misalkan saya ambil topik exploring tentang China, gitu ya. Kenapa China saya pilih? Ya karena China merupakan negara terbesar di dunia ini, itu misalkan aja begitu, populasinya terbesar, misal ya. Lalu kita anak-anak pasti punya pengetahuan tentang Cina. Apa sih itu? Apa yang kamu tahu tentang Cina? Tulis semuanya di kolom 1, ya. Oke, kita batasi sampai berapa pertanyaan. Biasanya what I know itu bisa banyak sekali. Silakan, tanpa dibatasi juga tidak apa-apa, tapi dibatasi waktu tentunya. Lalu W stand for what I want to know. Apa yang kita anak-anak ingin pelajari lebih terhadap topik itu. Misalkan topik kita tadi tentang China, explore and understand China, ya. Topik geografi, mungkin juga sejarah, ya, atau social studies apapun. Saya ambil contoh di sini yang umum, ya. Apa yang ingin dipelajari itu kita tuangkan pada kolom 2. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah ini berlaku untuk semua pelajaran? Semua pelajaran berlaku. Mengapa ini kita pilih? Kenapa ini saya pilih? Karena Bapak Ibu lihat, kolom no, apa yang anak-anak tahu seringkali pada saat ini abundant information ini, banyak hal yang kita tidak tahu. Justru dari sini kita bisa saling belajar, ya. Apa yang mereka tahu, anak-anak tahu, kita bukan lagi satu-satunya sumber yang paling tahu, begitu. Makanya kita juga bisa belajar dari anak-anak. Dan kadang-kadang apa yang kita pikirkan, kepingin tahu, kepingin kita pelajari, anak-anak bisa beda banget, gitu kan. Makanan apa yang paling populer. Mungkin kita tidak berpikir begitu, ya. Kita berpikirnya yang cara berpikir orang dewasa. Tetapi mereka ada banyak hal yang terekspos, terungkap, dan itu bisa menjadi diskusi menarik. Kenapa? Karena ini dipilih buat itu berdasarkan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Ya, kira-kira gitu metodenya. Di list di kolom 2. Bayangkan anak satu kelas, katakan 30 orang. Satu anak nuliskan satu saja, apa yang terjadi? Ada 30 informasi. Satu anak menuliskan, what do you want to know more about China? Satu anak satu saja, ketemu 30 hal yang kita akan bahas. Nah, terakhir setelah proses berlangsung diskusi, kita tuliskan apa sih yang telah kita pelajari hari ini, dan ini jadi menarik. Mungkin yang tidak tahu oleh si A, si B tahu dan menjawab. Nah, tantangannya ketika ini sudah dituliskan sekian banyak tahu, kok banyak yang tahu, ya. Lalu yang tidak tahu menjadi minimum, mengurangi waktu kita untuk mengajar. Jadi ini sebenarnya tujuannya mempermudah kita semua, ya. Teknologi, flipped learning, KWL, mempermudah kita bekerja, mengajar, dan lebih efektif, ya. Kita akan pakai platform Padlet berikut ini. Silakan Bapak Ibu masuk ke Padlet. Saya minta Bapak Ibu tuliskan satu saja, nggak usah banyak-banyak, ya. Ya, what do you know about China? Ini topiknya exploring China, gitu ya. Ketika what, tuliskan di kolom what, tapi masuk ke Padlet ini dulu, ya. Saya jelaskan dulu prosedurnya. What, tuliskan what kind of things that you want to know more, ya. Apa yang Bapak Ibu ingin ketahui lebih tentang China, ya. Kita tidak akan membahas what learn-nya nanti setelah itu. Oke, saya akan batasi waktunya. Kita dibatasi waktu di sini. Karena itu ayo kita coba sama-sama, Bapak Ibu. Saya klik di sini. Bapak Ibu silakan masuk ke Padlet. Apakah terlihat di sini, Mbak Putri, Padlet saya? Halo? Masih kurang jelas, Pak, tapi saya lagi ketik di chatroom, maka nanti Bapak Ibu. Oh, oke. Ya, bisa bantu saya copy linknya dan saya masukkan ke chat, ya, Bapak Ibu. Oke. Sudah saya tuliskan di chat, ya, Bapak Ibu. Tinggal klik saja. Bapak Ibu akan masuk ke Padlet ini. Screen share Bapak masih PowerPoint, Pak.
Oh, sorry. Masih PowerPoint ya. Ya, terima kasih Mas Ruswan. Saya masuk ke lagi-lagi ya. Oke. Ya, apakah sudah Mas Ruswan? Oh, sudah Pak. Sudah. Ya, oke. Oh, terima kasih ya Bapak Ibu. Tembok besar Great Wall, negara mempunyai populasi terbesar di Asia. Oh ya, Bapak Ibu tinggal klik di tanda plus ini ya, penduduk terbesar. Oh, asal COVID, very interesting. Ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, silakan mengisi yang what do you want to know more? Negara paling maju. Wah, ada yang menuliskan itu negara paling maju. Yes. Bagaimana mereka bisa, oke, Bapak Ibu tuliskan pertanyaannya. Wah, ini so many ya. Wuhan, nah itu dijawab asalnya COVID dari Wuhan. Oke, negara yang cepat berkembang. Ya, Bapak Ibu di kolom 2 ini dituliskan pertanyaan ya. Negara paling maju. Pertanyaannya apa gitu ya? Mengapa Cina bisa menjadi negara yang bisa membuat semua produk dengan murah mungkin ya, atau berteknologi tinggi. Wah, itu menarik ya. Oke, thank you. Ya, Bapak Ibu, stop ya. Mungkin sampai sini saja. saya kira cukup. Kita coba elaborate bagian ini ya. Nah, saya kepingin tanya Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini nomor pertama. Nah, kita tentu melihat ini ya. Apa yang sudah kita tahu semuanya, ada tembok besar, negara paling banyak penduduknya di Asia, bukan cuma di Asia ya, tapi di seluruh dunia ya, more than 1.3 billion people. Oke. Nah, ada panda, menarik ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita coba diskusi singkat saja. Saya kepingin partisipasi Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab ini? Pertanyaannya di sini, bagaimana mereka bisa sangat sukses? Oke, ada yang Bapak Ibu mau menjawab? Silakan volunteer. Ayo Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan pertama dulu. Kita discuss ya, supaya nanti kita bisa tuliskan alasannya di sini. Nah, apa ini pertanyaan pertama? Silakan Bapak Ibu. Saya bisa minta satu volunteer. Halo. Boleh saya menjawab, Pak? Oh, silakan. Ibu siapa ini? Saya Grace. Oke, Ibu. Menurut saya, kenapa negara China itu bisa sangat sukses? Karena kayaknya mereka itu negara komunis ya, kalau nggak salah. Terus mempunyai kedisiplinan yang sangat tinggi untuk masyarakatnya, dan juga wilayahnya sangat luas, populasinya juga banyak. Gitu. Iya, karena penduduknya banyak, jadi rame-rame dikerjakan begitu ya. Disiplin tinggi, lalu apa lagi? Komunis gitu ya. Apa kaitannya ya, komunis? Dan wilayahnya besar. Oh, wilayahnya besar, yes. Jadi kaya ya, wilayahnya besar. Mungkin saya bisa eksplor wilayahnya besar ya. Apa kaitannya komunis ya, kira-kira sama kemajuan negara itu? Kalau komunis itu cenderung disiplin, maka penduduknya banyak, mereka disiplin, jadi semuanya itu mungkin ya dalam satu tujuan gitu. Ya. Mereka bisa memanfaatkan wilayah yang besar itu menjadi maksimal. Oke, thank you very much ya Ibu, appreciate untuk partisipasinya, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Ya, saya kira menarik. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang mau menjawab pertanyaan, boleh pertanyaan ini, tapi juga boleh pertanyaan yang lain lagi. Mengapa Cina menjadi negara yang bisa membuat semua barang dengan harga murah? Ya. Kenapa? Mungkin ada lagi volunteer Bapak Ibu, saya persilakan. Kalau ada. Ya, kedengaran mic-nya, mungkin Bapak Ibu mau ada yang mau menjawab? Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Ya, saya Pak. Oke, silakan Pak. Boleh dengar apa ini? Ya, saya Yuda Fadilan dari Siswa Bagani. Oh, oke, silakan Pak. Silakan diklik di tanda plus itu, boleh? Apakah Bapak mengakses Padlet ini?
Saya pakai handphone sih jadinya agak susah. Oh, oke, layar. Saya bantu. Apa Pak? Kira-kira menurut Bapak? Oh, menurut saya kenapa barang-barang Cina itu murah-murah? Yang pertama, mereka itu mempunyai salah satu sistem ekonomi. Pertama, duplikasi. Duplikasi itu tidak penting negara Cina itu mengeluarkan uang banyak untuk membuat produk, tidak penting. Tapi yang penting adalah bagaimana dia bisa mengeksplor barang itu. Poin pentingnya adalah kita itu ingin duplikasi dan menjual barangnya. Kenapa? Ketika suatu negara dapat ekspor banyak, meskipun awalnya Cina itu akan sedikit untung, tapi selama-kelamaan ketika dia terus mengekspor, di negaranya itu tidak ada lagi pengangguran, sedikit pengangguran. Ketika mereka sudah banyak ekspor, negaranya tidak ada pengangguran, sehingga semuanya bekerja meskipun minim. Tapi lama-kelamaan ketika negara lain sudah terbiasa atau sudah bergantung pada negara Cina, barulah di situ dia kembali kenapa murah gitu. Menarik ya, terima kasih ya Bapak ya. Jadi sistem ekonomi duplikasi gitu, karena penduduknya aja banyak. Jadi kalau dikonsumsi oleh penduduknya sendiri sudah berlebih-lebih begitu ya. Tapi intinya itu sebuah inovasi. Ada kerja keras, ada disiplin, ada penduduknya banyak, sumber dayanya banyak. Lalu sistem ekonomi yang seperti itu mendukung mereka bisa menciptakan barang dengan sangat murah untuk menarik negara lain mengkonsumsi produk mereka, dan ketika ada ketergantungan di situ mereka menjadi diuntungkan. Oke, kita stop ya sampai bagian ini. Bapak Ibu dapat idea tentang KWL. Jadi ini sebenarnya kolom 1 itu kolom K dari huruf K ya, know what we have known about China. Ya, ada banyak pertanyaan di sini, tapi kita cuma mewakili saja, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk kolom kedua, itu adalah sebenarnya what we want to know more about this topic. Kebetulan topiknya ini China, ya. Lalu yang ketiga, kita saling diskusi. Tidak harus saya atau tidak harus kita sebagai gurunya yang memberikan jawaban. Di antara peer mereka sendiri bisa belajar dan menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, satu hal bagian kita memastikan kalau ini ada learning objektifnya yang mengikuti kurikulum terstruktur yang berlaku, maka kita meng-guide pertanyaan-pertanyaan minimal ada ini. Dari guru misalkan ya, sudah meng-guide pertanyaannya boleh. Kemudian mereka bisa menambahkan, makin memperkaya lagi. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu metodologi KWL tersebut. Ya, bagaimana kita bisa menggunakan KWL untuk metodologi ini. Nah, kita masuk bagian berikutnya lagi, yaitu question and answer. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan, ada masukan, atau ada mau sharing sesuatu? Silakan. Kalau mungkin ada, sekarang waktunya, silakan Bapak Ibu, terhadap metodologi ini. Mungkin juga tadi yang flip learning yang sempat menerapkan bisa share di sini. Kami persilakan, silakan Bapak Ibu. Mbak Putri, silakan. Ya Pak Endra, saya mau tanya Pak. Oke. Ini kan kita sudah sampai 1,5 jam ya, kalau nggak salah gitu ya. Pertanyaan saya adalah, apakah kita nanti akan diajarkan bagaimana membuat tabletnya, flipnya, gitu? Oke. Jadi sebenarnya gini, di modul 1 yang kemarin saya sertakan. Jadi ini gampang aja, kalau Bapak Ibu mau membuat Padlet atau quizzes ya. Hari ini saya pakai 2 aplikasi itu. Ada satu aplikasi lagi yang tadi sudah saya minta untuk diberikan linknya untuk di-download. Simple saja, Bapak Ibu masuk ke padlet.com, sign up itu daftar gitu ya. Setelah itu langsung bisa pakai. Sangat mudah, ikuti. Di situ di modul 1 yang saya buat kemarin, ada short video bagaimana sign up itu. Saya embed di sana. Ya, artinya nanti bisa di-share lagi, mungkin kalau materi yang bisa diinikan dalam bentuk PDF, Bapak Ibu bisa akses itu linknya ada ya, kemudian Bapak Ibu
Ini semuanya terbuka ya, nggak ada yang rahasia. Bapak Ibu lihat di YouTube pun juga ada tutorial bagaimana sign up Padlet, sign up Guru-Bisnis dan lain-lain ya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Kita nanti akan mencoba bareng-bareng satu aplikasi yang terakhir, yaitu Assembler ya. Oke. Itu cukup menarik. Terima kasih Bu Menteri pertanyaan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, saya persilakan. Mau kemana ada? Ya, atau Ada Bapak Ibu? Kalau mungkin masih ada, saya persilakan. Sambil menunggu, tadi ada bagian yang saya lewati terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu yang menerapkan flip, mungkin pengalamannya bisa dibagikan kepada kita semua. Adakah sesuatu yang berbeda? Mungkin ada. Pak Muhammad mungkin mau bertanya atau mau share sesuatu? Ya, Pak, kalau urusan metode yang tadi ada flip learning sama berarti yang metode KWA, apakah bisa di ketika misalkan sebelum preparation, misalkan kita men-share dulu video, terus sudah video baru nanti kita langsung lanjut ke Padlet, baru nanti masuk ke PDD learning atau Zoom seperti itu. Oke. Jawaban saya bisa. Jadi metode ini bisa di-mix. Ini dua hal berbeda ya. Kalau flip itu cara belajarnya menggunakan metode terbalik. Dalam arti murid belajar terlebih dahulu, kemudian di kelas pada saat sesi dengan guru, disitulah yang kita mengimplementasikan metode GWL. Lalu setelahnya di luar kelas tetap menggunakan metode flip itu. Before and after tidak bisa pakai flip ya, tetapi during the class, selama tatap muka virtual sini ataupun offline, itu yang menggunakan metodologi GWL. Kira-kira gitu ya Pak Muhammad. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu. Ya, ada satu lagi Pak Endra. Silakan Pak Putri. Dari Bapak Marcelus, beliau bertanya bagaimana membangun atau meningkatkan keaktifan siswa dalam metode CWL. Oke. Ya, itu paling penting ya. Jadi Bapak Ibu contoh saja lah, ini tadi kita memperagakan ya. Tanpa saya banyak ngomong menjelaskan tentang China, itu keluar dengan sendirinya ya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Tentu kita memikirkan caranya adalah menggunakan metode yang memancing pemikiran ini. Contoh yang kita lakukan tadi kan sudah kita mancing untuk anak-anak berpikir ya. Apa sih yang kamu tahu tentang China gitu ya? Itu keluar sendiri. Oh, saya pernah pergi ke China ya. Saya pernah pergi ke misalkan aja ke Kupuk atau ke apa tuh namanya Forbidden City gitu ya. Itu begini dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu apa namanya murid-murid kita tuh sangat kaya, sangat bervariatif. Nah, beri kesempatan mereka untuk mengkomunikasikan apa yang mereka tahu, yang kadang kita tidak tahu ya. Disinilah kita bisa belajar. Kedua, diaktifasi apa yang kamu tidak tahu tentang Cina, apa yang kamu kepingin tahu lebih tentang Cina. Misalkan, oh saya pengen someday itu sekolah di Cina, misalkan aja begitu ya. Lu gimana caranya untuk sekolah di sana? Nah, ini poin-poin yang mengaktifasi di sana. Tadi saya sebutkan, ketika ada satu learning objektif yang harus dicapai sesuai dengan kurikulum, peranan kita lah sebagai guru, sebagai fasilitator untuk mengarahkan itu, gitu ya, dipancing begini. Kalau itu pertanyaan belum muncul inisiatif dari anak-anak, kita pancing. Oke, bagaimana pertanyaan ini? Ayo, apakah ada yang tahu? Jadi contoh sajalah, dari dua pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu, saya tidak jawab oleh saya sendiri, tetapi saya minta peserta lain yang tahu, yang punya pendapatnya bisa memberikan jawaban itu. Nah, ini cara untuk mengaktifkan, baik melalui yang pertama K atau no,
baik itu melalui Word ataupun melalui jawabannya, bagaimana mendapatkan jawaban atas pertanyaan Word tadi. Ya, itu bisa muncul dari anak-anak sendiri. Tapi sekali lagi, peranan guru adalah mengarahkan ke tujuan yang seharusnya. Kalau ada bagian-bagian yang belum tercover, di sanalah peranan kita. Dan energi dan waktu kita menjadi sangat terhematkan karena metodologi kita. Ya, kira-kira itu ya. Dari Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita masih ada satu bagian lagi, bagian terakhir. Kita akan masuk bagian terakhir. Namun sebelumnya mungkin saya akan sedikit singgung berdasarkan pengalaman kami, manfaat flip itu apa ya? Saya kira intinya mengaktifkan murid, dan yang paling penting, saya share sebentar, saya share screen saya sebentar. Yang paling penting adalah dari sisi kita sebagai guru, kita akan kepingin mencari cara terbaik, cara terefektif, itu kita bisa dapatkan pelan-pelan ya. Tentu nggak ada satu metode yang sempurna, itu berproses. Ya, itu tentang waktu, tentang siswa aktif. Nah, sekarang bagi sisi guru sendiri nih Bapak Ibu, menghemat waktu dan tenaga untuk mengajar. Ya, trust me, kami membuktikan selama bertahun-tahun ya, metode flip ini sangat very helpful untuk guru. Kemudian fleksibilitas manajemen kelas ya, kemudian mempercepat menyelesaikan bahan ajar. Kenapa? Nah, kalau muridnya sendiri itu sudah dibiasakan. Sekali lagi, upaya kita adalah membiasakan mereka masuk dalam sistem ini. Ya, kalau itu sudah terbiasa, maka segala effectiveness itu kita bisa capai. Ya, ada satu tip, beberapa tip yang kami bisa share kepada Bapak Ibu. Yang pertama, tidak semua materi itu harus video, tidak semua video itu harus kita buat. Ya, kalau kita sendiri yang membuat mungkin itu ideal, tetapi ingat loh, ada video-video lain yang sudah dibuat oleh sekian banyak orang di seluruh muka bumi ini yang kita bisa manfaatkan gitu ya. Ya, walaupun umumnya video itu berbahasa Inggris gitu, tapi ada video-video berbahasa Indonesia kalau Bapak Ibu sekolahnya berbahasa Indonesia. Ya, manfaatkan resource yang sudah di bank, big data yang tersedia. Kedua, pilihan materi yang memang perlu untuk menggunakan video, ya kita pakai video gitu ya. Tapi kalau mana yang PPT, mana yang apps, kayak gitu kita bisa pilah-pilah sendiri. Sekali lagi berdasarkan pengalaman, pada tahap awal mungkin kita tahunya ini dulu. Saya pun Bapak Ibu, ya tentu kita bertahap ya, belajar itu sangat netral. Saya tidak tiba-tiba bisa begitu macam-macam ini, termasuk menggunakan berbagai macam apps selama 5 bulan terakhir. Itu tantangan bagi kita semua, tapi justru itu menjadi kesempatan yang baik kita belajar sesuatu yang baru. Dan kemudian pikirkan cara terbaik kalau itu video ya. Paling tidak pakai Google Drive itu kita bisa mendapatkan fasilitas itu secara free. Apalagi kalau Bapak Ibu sekolah ya, sekolah itu ada Google for Education, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan sejumlah email account dan Google Drive itu tanpa batas ya. Bapak Ibu bisa menghubungi kontak Google terdekat. Dan kemudian video dengan berjalannya waktu, berdasarkan pengalaman kami, itu makin variatif. Siswa itu ketika makin antusias, gurunya juga makin pintar. Video ini coba sih kamu buat, begitu ya. Dalam bentuk tugas, murid melakukan sesuatu, itu menjadi sumber belajar yang makin memperkaya kita sebagai guru. Bukan kita sendiri yang harus buat, tapi kita bisa menduplikasi dalam bentuk berbagai macam varian ya, sampai kepada murid ya. Misalkan aja contoh kegiatan yang sangat favorit di anak-anak saat ini, katakan cooking gitu ya. Cooking itu menjadi menarik sekali ya. Nah, kalau anak-anak diminta untuk membuat video cooking, jadinya luar biasa sekali gitu Bapak Ibu ya. Itu menarik sekali. Oke. Nah, kita masuk bagian terakhir ya, yaitu Nah, kita menggunakan apps yang namanya, ini masih metode GWL.
Kita masuk bagian 3, yaitu menggunakan augmented reality. Nah, sebelum kita pakai ini, ya Bapak Ibu, apakah ada yang sudah download aplikasi augmented reality? Kalau boleh thumbs up kalau yang sudah download, kita akan bisa explore sama-sama, atau mungkin Bapak Ibu sudah mengeksplornya. Apakah ada Bapak Ibu? Oh, oke, terima kasih ya. Saya lihat ada 2 di sini, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, that's good. Ya, terima kasih sudah aktif berpartisipasi di sini. Nah, kenapa kok AR ya, augmented reality? Ada 2 teknologi ya yang sebenarnya masih relatif baru, belum populer di kita, tetapi di beberapa negara sudah mulai dikembangkan, gitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ini roadmap-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menyebut loh di sini ya, ada, saya sebutkan tadi connectivity ya, saya highlight ini ya, big data, connectivity, artificial intelligence, kemudian juga ada AR, ada VR, ada 3D printer, itu saya perbesar di sini. Nah, AR, VR, AR itu singkatan dari augmented reality ya. Nanti kita akan coba. VR itu virtual reality. Virtual reality itu yang pakai kacamata menjadi, wah menarik sekali ya Bapak Ibu. Kacamatanya sekarang pun bisa didapat dengan harga yang cukup murah, tidak sampai 100.000 ya. Tapi konten-konten itu yang konten pembelajaran masih sangat terbatas ya. Ayo kita coba explore di sini. Bapak Ibu yang sudah mendownloadnya, kita akan coba. Nah, sebelumnya ada satu video ini, incoming technology. Teknologi itu akan datang someday ya Bapak Ibu. Dan itu cepat atau lambat akan menjadi bagian keseharian kita untuk kita lakukan di dalam pembelajaran. Kita simak dulu video ini, nggak terlalu lama ya, tentang future classroom. Apakah suara terdengar Mbak Putri? Terdengar Mbak. Oke, thank you. Ya, itu nanti meja itu dalam bentuk seperti itu ya, virtual, sudah siap bisa jadi komputer begitu. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton video itu, someday itu akan terjadi di kita. Ini ngeprint begitu mudahnya ya, ngeprint virtual tanpa harus berupa kertas. Mejanya jadi layar komputer.
itu tadi teknologi yang namanya augmented reality, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada aplikasi namanya Assembler. Mbak Putri bisa kirimkan di chat di sini ya. Saya akan connect iPad saya untuk mendemokan. Bapak Ibu, oh sudah ada? Oke, itu apps-nya ya. Nah, saya akan connect dengan gadget saya ke sini. Ya, saya pakai iPad karena aplikasi ini bekerjanya di tab atau handphone. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi aplikasinya Assembler. Saya akan tunjukkan. Ini tampilannya ada tampilan 3D atau tampilan virtual reality. Nah, teman-teman Bapak Ibu guru ada yang dari TK. Saya lihat ada banyak dari TK. Saya peragakan dulu yang main-main lah. Ayo kita main-main sebentar dengan aplikasi tersebut ya. Saya ambil satu. Itu Assembler Dino Land, gitu ya. Saya klik di sini, saya klik di sini, itu tampilan mirroring Pak. Sorry? Mirroring agar. Oh ya, mirroring saya belum ya? Belum muncul. Dan share ya, sorry. Oke. Assembler. Saya perlu share dulu mirroring saya. Assembler. Ya, sudah Pak Putri? Oke. Jadi ini saya klik tampilannya di view 3D, ada lagi yang view AR. Apa bedanya? Gitu ya. AR itu augmented reality. Saya klik di 3D dulu. Kalau 3D saya kira kita semua tahu. Ini menarik buat anak-anak main-main ya, buat kita main-main dan juga mengajar sekaligus. Loading dulu, kira-kira tampilannya seperti itu. Ada banyak topik di sana. Ya. Bahkan berbahasa Indonesia pun sudah tersedia. Kita tinggal manfaatkan. Bapak Ibu kelihatan di situ ada Dino Land. Anak-anak pasti senang anak-anak kelas kecil ya. Saya bisa perbesar kayak begini. Kemudian saya bisa lihat ini nomor 3 apa ya namanya atau apa informasi apa yang ada di sana. Oh ternyata itu namanya Triceratops. Ya. Kemudian kita bisa lihat dari berbagai sisi. Oh oke, ini apa ya yang di sini ya? It looks like T-Rex. Apa betul ya itu T-Rex ya? Seperti di film dinosaurus itu. Oh betul, Tyrannosaurus Rex. Ya. Nah, ini tampilan 3D. Kita coba lihat kalau tampilannya tampilan view AR. Saya klik, Bapak Ibu bisa klik di view-nya AR, akan muncul sedikit berbeda. Bisa Bapak Ibu silakan explore. View AR itu kamera dari gadget kita itu mengarah pada objek yang di depannya. Jadi backgroundnya bisa macam-macam, gitu ya. Nah ini contoh ya. Ini background saya, komputer saya di situ. Lalu ada kuning itu di sana. Saya akan coba. Saya berada di jendela dan di situ ada bagian yang lain. Ini ya misalkan saya klik yang di kuning-kuning itu, Bapak Ibu. Nah itu Dinolandnya jadi seperti ini. Kan mirip yang tadi ya di YouTube itu tadi. Oh sorry. Jadi itu berpindah sebentar, mengidentifikasi kembali ya. Oke, saya akan kembali mengaktifkan yang fitur view AR. Ya. Ini untuk apa sih? Ya loading ya, masih loading ya, kadang dibutuhkan waktu untuk loading. Bapak Ibu silakan explore yang sudah bisa download dan bisa mengoperasikan. Saya kira ini cukup menarik ya. Nah, Bapak Ibu nanti klik yang kuning-kuning itu akan muncul. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, backgroundnya itu jadi komputer saya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya geser kiri kanan,
Misalkan aja kita perbesar kayak gini, akan kelihatan itu ya. Nah, satu lagi, saya akan ambil yang topik yang lain ya, Bapak Ibu. Kita coba peragakan bareng-bareng. Ya, masih ada waktu untuk loading. Oke. Ada Bapak Ibu yang sudah mencobanya, boleh share pengalamannya sambil menunggu begitu. Kalau ada Bapak Ibu, saya persilakan. Ada Bapak Ibu yang sudah? Ini ada Bapak Yuda. Bapak Yuda ini menggunakan fitur Raisen. Mungkin sharing sesuatu. Pak Yuda, silakan. Silakan Pak. Oh, ya Pak, saya ingin tanya Pak, kira-kira metode yang seperti ini bisa nggak sih dikaitkan dengan bahasa Pak? Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia Pak. Oh, saya kira ada banyak hal. Dalam bahasa itu kan ada belajar budaya, ada belajar berbagai macam objek. Nah, carilah objek yang sesuai dengan topik-topik yang sedang dibahas. Ada tersedia ini, ya. Apakah misalkan ya, ketika pelajaran bahasa Indonesia, saya tidak tahu Bapak mengajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya, bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia. Mungkin topik dinosaurus bisa dibahas kan, Pak, menjadi materi diskusi yang menarik. Bapak apakah di jenjang apa SD, apa SMP, apa TK, atau apa? Jenjang SMA. SMA. Saya kira topiknya malah menarik, malah macam-macam ya. Apakah itu tentang arsitektur atau apapun. Nah, ini ya Bapak Ibu contoh. Ini life cycle dari kata. Nah, ini backgroundnya adalah hal yang lain ya. Saya kira itu Bapak Ibu bisa coba main-main lagi. Kalau soal bahasa justru lebih luas ya Pak menurut saya. Topik apapun bisa menjadi bahan untuk didiskusikan, gitu ya. Nah, kalau saya lihat tampilan yang lain, ini ada topik pendidikan yang Bapak Ibu bisa cari topik apa saja yang sesuai. Mungkin saat ini masih terbatas ya, belum banyak. Tetapi makin lama saya yakin itu akan makin banyak topik-topik yang menggunakan augmented reality tersebut. Ya, itu kira-kira. Nah, sekarang saya masih ada satu lagi, kita coba ya. Mungkin Bapak Ibu yang mau sharing lagi silakan. Ini life cycle dari kata ya, frog life cycle. Nah, Bapak Ibu, ini contohlah pelajaran SD IPA begitu ya. Di bawah ini ada informasi, ada next. Ini kita lihat life cycle-nya, katakan mulai dari telur ya, dari sini ini telur, embrio, lalu jadi apa ini ya, menetas jadi kecepok, tumbuh sampai jadi kakak dewasa. Coba kita tap di sini, ada next di sini ya. Oh, ternyata ini telurnya, kita bisa perbesar begini ya. Kemudian next lagi, apa yang terjadi? Oh, sudah berubah seperti ini. Next lagi, sudah menetas ya, jadi kecebong. Kita bisa lihat dari berbagai arah. Nah, kayak begitu. Kita lihat lagi berikutnya, tumbuh besar. Berikutnya menjadi lebih besar lagi. Dan berikutnya menjadi katak dewasa dia. Kita bisa lihat dalam berbagai arah. Kira-kira itu ya Bapak Ibu. Saya kira ini akan jadi hal yang bisa menarik buat anak-anak, buat kita belajar semuanya. Nah, saya tunjukkan topik-topiknya apa saja yang tersedia di apps ini. Ada apps lain ya. Saya explore ada apps yang khusus dinosaurus.
ada apps yang lain lagi. Gitu. Ini kebetulan yang saya ambil adalah topik untuk di bidang pendidikan semuanya, ya. Ada soal gempa bumi, ada tsunami, ya. Di sini ada water cycle. Kalau Bapak Ibu lihat topik-topik ini, kalau Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia atau Inggris, semua topik itu bisa dibahaskan sebagai bahan diskusi. Begitu ya, saya kira. Atau apapun ya, ada Terracotta Army, ada misalkan itu terkait Egypt atau Mesir atau yang lainnya, ada banyak sekali topik di sini. Bapak Ibu silakan pilih ya, mana yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ya, saya stop ya screen sharing saya untuk augmented reality. Bapak Ibu bisa explore sendiri. Linknya untuk download sudah tersedia di sana, dan kita masuk bagian yang berikutnya. Saya stop mirroring. Ya, oke, Bapak Ibu, ini aplikasinya tadi ya, namanya Assembler. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk berbagai bidang studi. Sebelum kita akhiri, masih ada waktu untuk kita tanya jawab. Silakan Mbak Putri, silakan Bapak Ibu, saya ingin dengar sharingnya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mencoba ini tadi, boleh sharing sebentar ya Bapak Ibu, yang mencoba aplikasi ini tadi, bisa sharing apakah sudah berhasil mencoba atau bagaimana. Ada yang mau sharing? Silakan Bapak Ibu. Jadi beberapa yang thumbs up sudah mencoba, silakan boleh sharing pengalamannya kira-kira seperti apa. Iya, satu dua orang. Ada pertanyaan teknis Pak dari Wistina. Ini pertanyaannya teknis sekali. Boleh langsung aja, Wistina, silakan. Silakan. Bisa di-unmute. Sore semuanya. Ya. Ini kan tadi saya udah coba pakai handphone bukanya ya, aplikasinya. Nah, sementara apabila saya nge-zoomnya ini menggunakan laptop, bagaimana share screen-nya itu bisa saya lakukan ya kepada Ya, soal teknis ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dari handphone itu ada aplikasi untuk Android ya. Saya nggak tahu handphone Bapak Ibu apa. Silakan install aplikasi Android ya. Nanti bisa dicolokkan. Jadi kabel ini dimasukkan ke USB-nya komputer. Nah, itu bisa share. Nah, ada lagi yang share-nya bisa pakai sarana yang lain ya. Kalau Bapak Ibu pakai tab yang lain, metodenya bisa lain-lain gitu. Tetapi saya yakin teknologi itu pertamanya masih terbatas, tentu belum compatible untuk semuanya. Tetapi di kemudian hari akan berkembang, bisa di laptop. Saya belum nemu aplikasi yang di laptop, karena itu saya pakai yang bisa terlebih dahulu. Tetapi saya yakin dengan berkembangnya waktu itu akan berkembang. Ya, nah ada cara yang lain Bapak Ibu untuk pakai handphone, karena ini kan handphone itu lebih mudah ya, anak-anak juga punya. Maka dari itu ketika Bapak Ibu menjelaskan ini, silakan anak-anak download pakai handphonenya masing-masing, gitu ya. Lalu Bapak Ibu install satu aplikasi yang untuk menampilkan dari handphone ke laptop. Ada satu konektor lagi sebenarnya, satu konektor dari handphone itu bisa langsung pakai USB ke laptop, itu juga bisa ya. Silakan Bapak Ibu cari di online konektor Android ke laptop, misalkan begitu ya. Saya tidak hafal namanya satu persatu, apps-nya ada banyak sekali saya kira. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Kalau masih ada Mbak Putri, saya ingin dengar sharing dari Bapak Ibu yang mencoba aplikasi ini atau yang tadi mengimplementasikan flip learning, atau mungkin yang mencoba KWL yang sudah pernah. Silakan. Masih ada Bapak Ibu? Saya persilakan kalau masih ada. Masih ada Mbak Putri? Kita persilakan Bapak Ibu, karena kita masih ada waktu sekitar
2 sampai 3 menit untuk Bapak Ibu Masih ada? silakan. Tidak ada ya? Ya, seperti mungkin habis sesi ini Bapak Ibu langsung mencoba nih Pak seperti yang Langsung ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya terima kasih semua untuk usahanya, untuk antusiasnya belajar ya. Saya tutup dengan satu quote saja ini yang sekiranya kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Bahwasanya kita diberikan kapasitas itu untuk belajar ya. The capacity to learn itu sebuah anugerah ya. The ability to learn itu sebuah skill, satu kecakapan ya. Kita diberikan kemampuan untuk belajar kecakapan. Lalu the willingness to learn, kesediaan kita untuk belajar itu sebuah pilihan ya. Kapasitas kita untuk belajar itu sebuah anugerah. Kemampuan kita untuk belajar itu sebuah kecakapan. Dan yang terakhir willingness to learn ya. Kesediaan kita untuk belajar itu sebuah pilihan. Mari kita membuat pilihan yang baik untuk terus belajar, never stop learning for our growing in the future. Tentunya untuk anak didik kita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Mbak Putri. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Endra atas sesi pelatihan yang sudah diberikan. Dalam sesi ini kita sudah dapat memahami ya Bapak dan Ibu bagaimana menjalankan metode sistem ini dengan memanfaatkan resources yang sudah ada, atau bisa juga membuat video variatif yang juga bisa melibatkan siswa. Dan tentu saja menggunakan teknologi yang tepat agar materi ajar dapat tersampaikan dengan baik, gitu ya. Bapak dan Ibu, kami telah menyediakan halaman untuk Bapak Ibu menghubungi materi hari ini, ya, seperti yang ada pada layar berikut ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mengisi formulir kehadiran di awal sesi, saat ini saya persilakan untuk mengisi formulir kehadiran dengan cara memindai barcode atau menyalin alasan komunitas. Ya, mohon diperhatikan pada saat mengisi nama lengkap dan alamat email agar tidak terjadi kesalahan, karena formulir kehadiran ini juga merupakan sebagai data untuk pengiriman sertifikat elektronik kepada Bapak Ibu masing-masing. Saya berikan waktu beberapa saat, silakan untuk mengikuti sekarang ya Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu, setelah ini kita juga masih ada sesi untuk foto bersama. Jadi jangan lewatkan untuk sesi foto bersama beserta dengan informasi yang nanti akan saya sampaikan. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, kami meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir umpan balik. Silakan untuk dimunculkan. Ini adalah formulir umpan balik untuk tahun selanjutnya. Silakan Bapak Ibu bisa Mbak Hesti bisa silakan untuk dibagikan melalui kolom chat, atau Bapak Ibu juga bisa langsung scan barcode yang ada pada layar. Nurlela, Nurlela. Scan barcode dulu, scan barcode. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu untuk mengisi formulir umpan balik. Masukan dari Bapak Ibu sangat bermanfaat untuk kami untuk dapat terus meningkatkan kualitas dalam memberikan pelatihan-pelatihan guru di waktu yang akan datang.
Dan sebagai informasi, tautan materi dan tautan feedback online akan kami kirimkan juga melalui grup WhatsApp beserta dengan informasi pelatihan selanjutnya. Bapak Ibu, sekarang kami persilakan untuk mengaktifkan webcam dan bersiap untuk foto bersama. Silakan untuk diaktifkan terlebih dahulu webcamnya. Ya, baik, terima kasih. Baik, ini untuk slide yang pertama. Bapak Ibu sudah bersiap-siap ini. Saya foto terlebih dahulu. Ya, saya hitung 1, boleh berbeda juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Tidak perlu terlalu formal. 1, 2, 3. Baik. Grogi. Kemudian untuk yang selanjutnya, ya, ada Pak Idan, Pak Idan. Baik, ini saya foto lagi ya. Saya hitung, Bapak Arman silakan dibuka untuk webcamnya. Dipersilakan. Ini sudah Ida juga, Miss Desi. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah selesai, 2 slide saja. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk foto-foto ini akan kami kirimkan ke grup WhatsApp ya. Jadi nanti bisa untuk Bapak Ibu share ke rekan-rekan guru-guru yang lain bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti sesi manajemen pembelajaran. Dan saat ini kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sesi lanjutan manajemen pembelajaran modul 3 ya. Modul 3 yang akan diadakan besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus yang akan membahas mengenai bagaimana mengajar dan menjadi guru dengan murid di digital native yang akan dibawakan oleh Bapak Pipit Kusbiantoro ya, yang merupakan praktisi ICT di bidang pendidikan. Bapak dan Ibu silakan langsung saja mendaftar melalui website hadiri.id ya. Bapak Ibu, Mentari Group selain memberikan pelatihan dan seminar melalui Mentari Visual Academy, kami juga terus mendukung ekosistem pendidikan di Indonesia. Untuk itu kami menyediakan 2 platform khusus yang bisa Bapak Ibu gunakan. Saat ini sudah tersedia platform Hadirmu yang merupakan platform registrasi online dan event management. Bapak Ibu pribadi ataupun sekolah dapat membuat event, mempublikasikannya, dan mengelola registrasi peserta dengan lebih mudah. Silakan kunjungi website hadiri.id untuk mendapatkan informasi terkini seputar pelatihan dan seminar Mentari Group. Ini juga dapat dijadikan untuk Bapak Ibu ingin mendaftar seluruh pelatihan atau seminar ya. Kemudian platform yang kedua yaitu Mau Pintar, yang merupakan platform belajar daring yang menyediakan kursus daring secara langsung dengan nama Mentari Tutor Online. Saat ini terdapat 3 materi kursus yaitu bahasa Inggris, matematika dengan pengantar bahasa Indonesia, dan matematika dengan pengantar bahasa Inggris. Mau Pintar juga menyediakan video-video pembelajaran yang sangat berlimpah yang bisa diakses oleh para siswa sebagai salah satu sumber pembelajaran atau bisa juga diakses oleh Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan ide pembelajaran. Silakan kunjungi website maupintar.id atau hubungi tim kami untuk informasi kerjasama. Bapak dan Ibu, usai sudah kebersamaan kita hari ini. Kami berharap semua informasi yang telah disampaikan oleh Pak Endra dapat menambah wawasan kita mengenai keterampilan mengajar di era digital. Atas nama Mentari Teachers Academy, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara hari ini. Sampai bertemu di acara Mentari Group di waktu yang akan datang, dan terima kasih. Yang tadi